Ini menjadi suatu gerakan bersama, Pak. Ketika kita melihat, ketika kita mendengarkan tentang kasus-kasus yang dialami oleh anak, entah itu suatu perundungan, kekerasan seksual, atau kekerasan yang fisik, intoleran dan sebagainya. Kasus banyak, tidak hanya di Batam, tapi secara nasional. Dengan misalnya di medsos, di YouTube, TikTok, bahkan kemarin pondok bertemu di ya, itu sudah seperti itu. Tidak jauh-jauh di lingkungan kita saja terjadi demikian kasus-kasus dulu yang melakukan suatu kekerasan ataupun pelecehan. Nah, ini guru harus hati-hati betul karena kita orang dewasa, anak-anak itu adalah anak-anak yang tidak tahu sama sekali, sehingga pasalnya lebih berat guru daripada anaknya. Nah, sekolah ramah anak ini, Bapak Ibu, waktu kita sebenarnya dengan anak itu saja mengurung jam, Bapak Ibu, kegiatan belajar di rumah 8 jam saat selebihnya dia masuk di masa. Nah, inilah yang rentan, Bapak Ibu, rumah ini dan kegiatan. Sajanya masih di pasal ini, ketika kejadian itu tidak di sekolahan, kejadian di rumah, mungkin awal kita masih, tapi kejadian di sekolah itu yang jadi masalah kan 8 jam ini. Bagaimana kita bersikap selama 8 jam di sekolah itu melindungi anak, membuat dari anak ini sekolah. Ini perjalanan ini keluar ke gerbang itu sebenarnya sudah tanggung jawabnya orang tua. Walaupun kita sudah pakai anak-anak pakai seragam. Seperti ini. Ini selalu saja sekolah akan kita bawa. Kita mungkin seperti beberapa waktu yang lalu dari Sabtu ketika Sabtu harus haji, termasuk kebijakan dalam ibadah pun harus diberikan suatu toleransi. Tapi di sini saya yakin sudah toleransi. Ketika saya wis faktanya gitu saja. Lainnya kita pesantren kita di sini, yang mohon maaf non muslim pesantren kita di Pinjaman Haji tidak. Yang lainnya kita kegiatan di sini yang waktu di sini, tapi kami transport juga anak-anak yang waktu itu pergi ke ini di mana masih Bunci atau mana dulu itu? Kita juga transport sama. Jadi harapan kita berikan itu. Terus kepentingan terbaik bagi anak. Maka orientasi kita dalam belajar, orientasi kita memberikan pembinaan pada anak, orientasi kita pada anak-anak yang melanggar itu adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Itu baik bagi anak itu ya pendekatan kita ya yang baik. Seandainya kalau kita istilahnya pendekatan kita ketika anak itu terlambat itu bersama dengan kata-kata yang tidak baik, itu tidak terbaik buat anak. Betul. Konversi anak-anak biasanya ya bahasa pendidikan untuk sekolah ramah. KBN yang ramah anak itu Satgas yang ramah anak, partisipasi anak dan partisipasi ini Bapak Ibu sekolah ramah anak ini mengubah kita Bapak Ibu mindset kita, paradigma kita, mengubah paradigma dulu menjadi pemimpin orang tua dan sahabat anak. Maka Bapak Ibu saya berangkat janganlah posisikan diri kita itu sebagai orang yang apa ya Bapak Ibu ya yang paling pintar, paling semua sehingga anak ini tidak diselamatin hanya sebatas ketika di luar kelas. Kalau kita berdiri di sini, posisi ini menjadi pemimpin orang tua dan sahabat anak. Malah banyak materi yang kita dapatkan, namun insya Allah semua akan bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk anak-anak kita, agar kita berpihak pada anak ini bisa berjalan dengan baik. Next. Di dalam pelaksanaan pedoman sekolah ramah anak ada beberapa hal yang sebenarnya tadi sudah disampaikan. Dan tadi saya sama Pak Agung membuat satu makna konvensi hak anak ini sebentar saja. Jadi ketika menggunakan gambar tadi Pak Sri, kalau Pak Sri semalam tadi saya sama Pak Agung hanya 5 menit ya Pak, dan 5 menit. Ternyata dengan PPT Dama model AI itu hanya dalam waktu 2 menit kita sudah punya materi lengkap. Ini memaknai konvensi, kalau tadi konvensi anak, memaknai konvensi anak ini penting dalam melindungi dan mewujudkan hak-hak anak di seluruh dunia. Kemudian arti penting konvensi hak anak ada proteksi, dengan mana ini